Tambelang. Nah, aku mau melanjutkan kasus perihal anak yang melakukan adegan oleh ibu kandungnya sendiri. Dan sekarang aku mau bertemu dengan bapak kandung dari korban, guys, ya. Jadi ibunya ini kan menikah 2 kali. Jadi anak yang pertama itu bapak kandungnya yaitu Pak Andri. Beliau mau sedikit ada klarifikasi dan juga ingin meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak untuk mengambil hak anaknya kembali. Itu dikarenakan ibunya sudah ada di kepolisian di Polda Metro Jaya, ditahan untuk pemeriksaan. Gitu. Yuk, buat kalian penasaran, ikutin terus. Ya Pak Andri, Novi. Ya Pak Novi, maaf Novi. Tanya coba anu nih mau pada saya mau ngopi apa mau? Gak usah Pak, gak usah. Makasih. Berapa orang? Oke, ini Pak Andri selaku dari bapak kandung adik. Oke. Nah Pak, posisi korban sekarang di mana Pak? Kayaknya mah ada di rumah kayaknya teh gitu. Oh, Bapak belum ke sana? Iya, tadi kan kita mau ke sana kan nunggu dari sini kan. Oh, nunggu dari ini ya? Komnas lagi on the way ya Pak? Oh, lagi kesini juga gitu. Arah ke sini, sebentar lagi sampai. Karena beliau tadi lagi ada urusan juga di Bekasi, jadi habis dari sana ke sini nanti. Nah Pak, mau tanya terkait Ade, ini Bapak selaku dari bapak kandungnya ya, suami yang pertama dari pelaku ya Pak? Iya, saya suami pertama, tapi saya memang udah hampir ada 8 tahun teh. Oh, 8 tahun. Udah lama gitu. Oh, oke. Nah, terus posisi korban nggak pernah cerita Pak sama Bapak selama ini? Dia bahkan yang saya bingung itu dia tiap hari teh kesini. Tiap hari kesini ya minta jajan. Saya nanya sama siapa tong? Sama mama, kadang-kadang nungguin pulang sama mamanya. Dia aja kesini. Asal udah dikasih buat jajan, pulang langsung. Saya selalu nanya gini, lagi main dulu sini ya? Enggak, katanya. Memang selalu seperti itu dan saya pun nggak ada rasa curiga. Kayak gitu teh. Gitu. Selama ini kalau saya lihat baik-baik aja gitu. Makanya saya kaget pas dengar kayak gini. Jadi nggak ada kecurigaan? Nggak ada kecurigaan sama sekali. Tuh tanya bibi saya tuh, dia hampir tiap hari kesini dan nggak ada rasa curiga sama sekali saya tuh sama anak saya. Terus anaknya juga nggak ngobrol, Pak boleh nanya nggak gitu terkait gini-gini gitu? Nggak pernah. Saya bilang kayak gini, dia kalau misalnya datang nih, ya cuman minta uang jajan doang. Kadang-kadang saya suruh main, suruh nginep aja nggak pernah mau teh. Takut sama mama, bahasanya pasti takut sama mama aja kayak gitu. Dan siapapun kalau menurut saya ya nggak akan ada kepikiran hal seperti ini teh. Kaget, terus saya ketemu kayak gini gitu kaget gitu kan. Kalau saya aja kaget, bibinya kadang kalau saya ya, wah lihat ayah, Nom ayah di sana ngapain minta duit? Lu sama siapa? Sama mamanya mana? Nunggunya di jalan. Ya dia minta dianterin itu setiap hari 20-25. Kalau misalnya kalau nggak ibunya kadang ngkongnya nyampe. Gitu teh. Setiap pulang sekolah dia kesininya. Pulang sekolah jam 11 nyamperin. Nah terus katanya udah nggak sekolah ya Pak? Nah masalah sekolah gini teh, kemarin ini masih sekolah. Ya. Minggu yang kemarin tuh terakhir. Baru kemarin orang pakai baju sekolah lagi hari Selasa kemarin teh, sebelum kejadian baru kemarin kesini. Pas rame ketahuan di, nah mungkin ngedown anak itu. Saya juga nggak nyangka gitu sebagai uaknya sampai segitunya gitu si Ade gitu kan. Sedangkan itu anak kandung gitu kan. Saya juga ngurusin anak orang dari bayi sekarang umurnya emang sama. Saya ngurusin dapat sebulan, Ade lahir di puskesmas. Saya yang nungguin beda sebulan, 9 tahun anak saya juga kelas 3 SD. Itu sampai segitunya aneh saya juga kan. Nah siapa gitu ya, siapapun pasti nggak percaya. Ya. Sampai saya aja dikasih tahu sama teman saya itu
malam Rebo kalau nggak salah, malam Kemis ya, yang kita bilang ya, Iya, kan? malam Kemis. Orang aja nyampein sama saya sampai takut, Bang. Mohon maaf Bang, jangan marah ya. Karena saya nggak tahu teh. Tahu lihat titik. Saya lihat, saya langsung teh ke lokasi. Nah di lokasi itu memang sudah banyak polisi. Nah kebetulan dari polisi itu, ya sebagian ada kebanyakan teman-teman saya juga gitu teh ya, gitu. Dan saya nggak mikirin ibunya teh. Yang saya pikirkan saat ini itu bagaimana caranya untuk nyelamatin anak saya. Karena kalau diem di sana, menurut saya nggak akan bener teh. Nggak akan bener kan? Takutnya nanti dijual lagi dah punya orang. Saya bukan masalah jual, bukan teh. Ini di sana itu didikannya udah nggak baik. Gitu. Saya selama ini 3 kali saya minta sama dia, selalu nggak dikasih sama dia gitu. Tadinya Bang mau saya sekolahin di sini. Ya maksudnya lebih deket sama ya lapangan bola, sama sekolahan gitu kan. Kalau di sana itu gimana ya? Kalau saya lihat ngaji enggak gitu kan ya. Ya pokoknya ini udah salah ngedidik dia itu. Maupun dari pihak keluarga dia, maupun apalagi dari ibunya, dan bahkan dari suami dia yang sekarang nih. Ya, mungkin kalau misalkan malam itu kejadian itu ada orang 2, lah saya juga nggak pasti emosi teh. Hilap ini juga. Belum tentu bisa itu. Benar. Enggak, Bapak datang ke sana abis itu malam-malam. Saya nunggu di sana sampai jam 2 loh teh. Sampai jam 2 malam. Anaknya ada? Ada di dalam rumah karena nangis. Oh nangis. Ibunya. Ibunya udah nggak ada. Ibunya kabur. Kabur. Saya takut begini teh, yang namanya anak depresi seperti itu, yang namanya engkongnya juga mohon maaf ya kan kadang-kadang takut nanggung malu apa gimana. Dia juga sama merasa sakit, pemerin sakit gitu teh. Iya. Udah anak, cucu kan seperti itu ya. Pasti hancur lah hatinya. Ya takutnya saya dengan hal yang di luar nalar kita hilap, nah nanti takutnya sasaran jadi anak lagi. Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin, kalau bisa mah anak saya diamankan dulu, jangan di sana. Gitu. Dari pihak keluarga sana udah nyerahin, ya udah kata pindahin air ademnya dulu katanya. Gitu. Nggak kena air adem juga. Karena posisinya begini loh, namanya anak udah sering di sana, ya mau saya bawa pasti kan namanya apet sama engkongnya ya teh ya. Enggak sama baba gitu kan ya. Saya ajak nggak mau. Ya meren satu sisi karena takut sama saya juga tentang kejadian ini, namanya anak kan gitu ya. 2 kali kemarin saya ajak nggak mau, masih nggak mau deh. Tapi kalau misalkan begitu memang harus mau teh. Kalau misalnya nggak mau, dia di sana siapa yang mau biayain saya tanya. Ya, yang saya pikirin itu. Yang mau biayain di sana siapa? Yang mau ngasih makan siapa? Intinya gini aja teh, titip aja, bawa aja dah sama teteh lah. Saudara mate mau sayang, mau bakal sayang kalau bukan dari orang tua kandung. Gitu. Lah ini mau orang lagi watasnya sini. Bukan manusia lagi dah kalau atasnya mau orang tua yang begitu. Itu Bapak pas datang ke sana udah ngobrol sama korban. Korbannya nangis aja nggak ngomong apa-apa. Ngomong gimana? Ngomong. Saya kan udah kebangetan emosi, saya bilang kayak gini. Udah pulang, ada ayah pulang ya. Enggak ya katanya sama baba gitu kata dia. Emang kenapa ini? Kamu lagi tidur katanya dipaksa sama mama. Oh katanya dia. Bari nangis ngomongnya begitu. Oh ya Allah. Saya kan semakin apa ya, semakin emosi gitu kan ya. Saya tarik kan anak jadinya ya. Udah ya ikut ya. Bocah tetap kekeh nangis gitu.
Saya kan nggak mau mental anak saya gimana, saya keluar dulu. Saya mikir di situ. Gitu. Ya ada juga yang ngajarin saya udah di sini dulu. Nanti setelah udah anaknya udah rada baik-baik aja. Nah nanti baru diolok dah, saya olok gitu. Biar bisa ngikut sama saya. Tadinya sebelum saya ketemu Teteh nih ya. Tadinya memang setelah nanti udah ada pengobatan kita dari kabupaten, kemarin saya juga ada kontak dari PPA ya, yang perlindungan anak itu. Memang setelah nanti psikolog anak saya sudah sudah dirawat lah gitu maksudnya ya. Semua akan saya pesantren gitu Teh sekalian. Gitu. Biar nggak inget lah sama ibunya, biarin lah. Maksud saya biar lupa sekalian gitu Teh. Biar lupa aja. Karena nggak bakal bener Teh, taruh kita misalkan dia posisi sekarang di penjara nih. Terus dia masih diam di sini. Nanti akan kebayang-bayang lagi Teh. Saya nggak mau seperti itu. Mendingan biarin saya yang ngurusin, maksudnya saya taruh di pesantren dulu. Ya, nanti setelah itu dia maunya gimana, ya tetap nanti tiap bulan atau tiap minggu saya longokin ke pesantren itu. Gitu. Kalau saya pikir gitu bener-bener gak nyampe 100%. Pas dilihat, astagfirullahaladzim, amat si adik kurang amat. Sampai sok saya sebagai banyak deh. Sakit banget hati saya, ya Allah. Sampai segitunya saya gituin deh. Saya ngurusin, saya punya anak 4 deh. Saya ngurus anak orang 1, 5 cowok. Sayang saya itu seperti anak saya sendiri. Temennya bukan anak pribadi saya teh. Cowok sekarang kelas 3. Temen nong, ada nong nyariin ayahnya. Saya cari bapaknya, Andri ada nong minta duit. Kok kasih dulu duit, Andri belum pegang duit. Saya kasih duit warung tuh. Itu sampai segitunya orang tua macam apa itu kalau saya pikir benar-benar si adek. Tapi ibu kenal dekat sama pelakunya nggak? Adek. Yang kenal lah orang biasa kesini manggil saya juga empok, kan saya mantan ipar. Iya. Empok ipar kan udah 6 tahun, udah bercerai sama ponakan sini 6 tahun. Iya. Dapat anak lah. Lahirnya juga saya bawa ke Polmed, saya ngeliat lahirnya. Saya ngurusin anak orang dapat sebulan, 30 hari dia lahir. Nih bayi saya, ini bukan bayi saya, bukan anak kandung saya. Saya bawa ngeliat. Sekarang anak ini 9 tahun, naik kelas 4. Anak boleh ngomong saya itu kan bukan anak saya, tapi saya sayangnya luar biasa. Mungkin anak itu nanti membawa berkah buat saya. Begitu gitu ya Allah, saya kagetnya itu sampai begitu orang tuanya gitu. Nggak masuk akal, bener. Nggak masuk akal pikiran saya. Bapak kan mungkin lebih tahu pribadinya Pak, maksudnya pribadi si Bu Ade gitu. Kan kemarin nih yang Mbak Rafiko ya, kita mau nyusulin ke sana. Kita kan niat baik ya. Maksudnya kita kalau emang nanti butuh kuasa hukum, butuh pengacara, insya Allah kan kita bisa gitu ya. Ya ini nggak tahu nih, kita versinya nih beda-beda. Ada yang bilang katanya dia diiming-imingi duit gitu, tapi ada yang bilang dia punya kelainan katanya gitu. Nah kan jadi kita bingung ya untuk mencari tahu lebih dalamnya seperti apa gitu. Begini deh, kalau saya sebenarnya sih nggak bisa gitu Teh. Sebenarnya nggak bisa, walaupun sudah mantan istri saya gitu ya. Kan anggap kalau misalnya saya buka di sini kan hitungannya ya gitu ya. Gitu. Karena memang ini udah sangat keterlaluan. Ya. Saya didasarkan bercerai sama dia itu memang dasarnya itu kan kita mencapai gitu kan ya, nyari duit buat anak, buat bini gitu ya. Capek banget. Nah, terus tiba-tiba kita diselingkuh gitu kan. Buktinya ada. Makanya saya langsung pulang ke orang tua saya. Dan berkaitan anak, saya dulu udah pernah minta Teh sama dia. Udah, lu kan mau nikah lagi nom selingkuh situ. Udah anak mama saya. Tetap nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Taruh saya maksa juga, gini Teh. Saya juga
manusia gitu ya, nggak bakalan bisa misahkan Ibu dan anak anak. dengan ibu. Iya betul, itu betul. Karena kalau misalkan saya memisahkan anak dan ibu, dua-duanya bisa ngebatin. Mendingan saya biarin yang keluar gitu kan dari rumah itu, gitu. Taruh anak saya kan dekat, taruh bisa meminta jajan ya dari sono ke sini. Ya seberapa jauh sih kan nggak jauh. Gitu. Emang dia sebenarnya mah dari dulu nggak ini teh. Kalau masalah disebut ada kelainan, kalau kata saya enggak. Ya normal. Biasa orangnya begitu. Cuman kalau menurut saya kurang mendekatkan diri aja sama Yang Maha Kuasa teh. Kalau saya lihat agamanya rada kurang. Gitu. Jadi namanya kurang duit kali ya, atau gimana? Jadi dia mungkin ngelakuin dengan cara apapun biar dapat uang itu seperti apa? Mungkin kayak gitu. Karena dulunya memang saya kalau nggak punya uang itu apa aja saya lakuin gitu deh. Iya, dari kita posisinya sampai walaupun kerja di kecamatan ya, gitu ya. Walaupun saya kudu parkir atau saya kudu nyuci mobil orang, karena saya dulu itu bener-bener sayang sama anak istri gitu kan ya. Memang kalau nggak dari saya mau dari siapa? Gitu. Karena dari keluarganya itu memang saya lihat memang tulang punggung teh. Si mbaknya, Hah? mbak adiknya. Iya, iya maksudnya maupun dia maupun dari suami gitu kan udah pasti iya. tulang punggung teh. Karena dari keluarga dia, mohon maaf nih, dia kan punya saudara kan 3 ya, tetehnya dia sama adiknya yang kecil. Nah emponya nih sudah nikah kan, sudah nikah. Nah di rumah itu cuman ada si adik sama adiknya 2 kan, sama anak saya, ya sama mertua saya, yang 2 tuh mantan mertua gitu maksudnya. Nah yang ibunya si adik ini kan meninggal kemarin. Ya, nah tinggal bapaknya nih di situ. Nah bapaknya ini nggak kerja, nggak kerja sama sekali. Bahkan dia dulu lagi saya ada di situ pun mbak, nih dari bapak nggak kerja, ya bapak maunya apa? Dotong katanya pengen meraya kambing ya, pengen ternak kambing ya bapak. Saya nih kayu-kayu di kecamatan saya potongin teh, saya buatin kandang kambing. Tete lihat kan di depan rumah itu boleh saya itu. Tuh batu, saya beliin kambingnya biar dia ada pekerjaan, biar dia nggak stres maksud saya. Kayak gitu. Ya berhubung sayanya udah baik, saya udah diselingkuh begitu. Karena kalau menurut saya kalau orang udah selingkuh begitu itu tipenya karakter teh. Ya. Nanti kalau misalnya walaupun saya maafkan, nanti berulang kali seperti itu. Makanya saya tinggalin. Gitu. Ya udah, berarti ini posisi anaknya nggak tahu ya Pak? Kalau menurut saya juga konfirmasi ya sama yang di kabupaten dari semalam, dari kemarin juga dari PPA kabupaten. Saya selalu nanyain kabar ke tetap. Di mana dia? Korbannya sekarang posisi? Lagi kemarin di Polda. Ya, kemarin di Polda. Nah, sekarang kan kayaknya mah arah pulang kayaknya teh. Saya tadi kan mau dia nginep di Polda? Nginep? Kayaknya mah, kalau saya kan nggak tahu juga, tadinya kan saya mau ke sana ya. Kan teteh nunggu barang teteh dulu gitu. Kemarin lagi sebelum dipanggil sama Polda nih, saya kan bawa makanan di situ tuh sama teman saya saking gitu. Saya pengen lihat anak saya, takut belum makan. Karena saya tahu jelas deh keluarga situ, tahu persis saya. Kalau misalkan posisinya nggak ini ya, enggak deh itu. Makanya saya ada makanan, ada apa, apalagi posisinya saat ini nih, pasti saya kirim. Gitu. Nah pas saya tanya, kata mantan mertua saya, mana sih? Dibawa katanya ke Polda. Gitu.
kenapa nggak bilang sama saya? Saya nggak dibilangin ya. Ya orang buru-buru katanya gitu. Nah, saya telepon nih orang dari sana, dari PPA. Saya telepon, Bang itu anak saya gimana? Malam ini kayaknya pulang Bang, karena ada urusan ujian ya, ulangan ya. Nah dia dipulangkan lagi. Nah abis sholat Jumat kemarin dipanggil lagi teh. Dia dari jam 2 sampai sana itu jam 5 ke Polda ya. Ini teman saya yang dari PPA Kabupaten mendampingi di sana. Gitu. Kayaknya mah kalau menurut saya sekarang ini kayaknya ada di rumah. Karena saya juga nggak punya nomor telepon satupun dari pihak sana teh. Oh nggak ada? Nggak ada. Kita soalnya diblokir sama keluarganya, kakaknya Iya. si adik. Saya bukan saya nggak mau nyimpen nomornya. Saya pribadi nih sama istri yang sekarang saya juga berani. Gitu. Saya kemarin kan ngasih buat lebaran kan, ya ngasih baju, ngasih uang gitu kan. Maksud saya kan kita ngasihnya ke anak ya. Iya. Terus dia laporan ke istri saya yang di sana. Gitu. Jadi kita kan. Oh gitu. Jadi kita ribut kalau saya kan jadi ibaratnya jadi saya marah ke sana kan. Ya mau gimana pun ya di sana anak saya, di sini anak saya gitu. Iya teh. betul. Gitu saya harus. Oh dari yang baru udah punya anak juga. Saya harus imbang gitu teh, maksud saya. Kalau dia mah kan istri yang sekarang kan mampu gitu kan ya. Dibandingkan ini walaupun mantan istri, kan yang saya lihat bukan mantan istri saya, yang saya lihat anak saya. Gitu. Oke, ini kita tunggu Bulia dulu ya. Ini Bulia lagi on the way, katanya sampai naik Gojek. Soalnya beliau lagi ada acara. Nah, sudah merapat, nanti setelah itu baru kita ke rumah korban ya? Iya. Ke rumah korban. Dari sini lumayan ya? Deket ya. Iya dekat, cuma beda desa ya hitungannya? Paling ya 5 menit 10 menit ya. Iya 5 menit 10 menit dari sini. Ya udah ya, nanti kita baru lihat kondisi korban seperti apa, karena kemarin belum sempat ketemu guys ya. Seperti itu.